Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ibanatul Ahkam. Melanjutkan hadis yang kedua. Kita telah sampai kepada at-tahlilu lafdhiyu, yaitu penguraian lafaz. Walladzi nafsi biyadih. Adapun kata walladzi nafsi biyadih, maknanya adalah wallahi, demi Allah, alladzi yang ruhi, adapun ruhku itu biyadihi, berada dalam kekuasaan Allah. Wa fihi, dan di dalam sumpah tersebut, yaitu kata walladzi nafsi biyadihi, di dalam sumpah tersebut itu itsbatu sifatil yad lillah, ada penetapan sifat tangan bagi Allah. Min ghairi tashbihin, dengan tanpa penyerupaan, wala tamtsilin, dan tanpa penyamaan, wala ta'tilin, dan tanpa penafian sifat, wala ta'wilin, dan tanpa ada penafsiran sifat. Nah, menurut ahli sunnah wal jamaah, di dalam mensifati sifat Allah, jadi di dalam membahas sifat Allah yang berkenaan dengan tangan, wajah, atau yang lainnya, itu dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada dua madhab. Yang pertama madhab salaf, yang kedua madhab kholaf. Kalau salaf, sebagaimana mayoritas sahabat, mereka ini memasrahkan makna sifat Allah tadi, tangan, wajah, dan yang lainnya, mereka pasrahkan sifat tadi kepada Allah. Namanya adalah tafwid, memasrahkan maknanya tadi kepada Allah dan tanpa membahasnya. Itu kalau salaf. Kemudian yang kedua adalah kholaf, madhab kholaf. Kholaf ini adalah orang-orang yang datang setelah salaf. Nah, kalau kholaf, mereka ini mentakwil sifat Allah tadi dengan takwilan atau dengan penafsiran yang bisa mengeluarkan manusia dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Misalnya tangan Allah, sebagaimana dalam hadis ini, mereka para ulama kholaf, mereka mentakwil dengan makna kekuasaan Allah. Tangan ditakwil dengan kekuasaan Allah, sehingga demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Maknanya seperti itu. Jadi dalam mensifati Allah, ahli sunnah wal jamaah itu ada dua madhab. Yang pertama madhab salaf, yang kedua adalah madhab kholaf. Nah, jadi sepertinya penulis kitab Ibanatul Ahkam ini, dia ini mengikuti madhab salaf, yaitu menetapkan sifat Allah tanpa membahas dan tanpa mentakwil. Nah, pemahaman maknanya itu murni dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahwa, adapun sumpah Nabi tadi yang mengatakan walladzi nafsi biyadihi, itu adalah qasamun, itu adalah sumpah katsiran ma, yang sering, kana yaqsimu bihin nabiyyu, yang adalah yaqsimu bersumpah bihi dengan kalimat tadi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat sumpah walladzi nafsi biyadih itu adalah kalimat sumpah yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah. Kemudian lafal yang akan diuraikan selanjutnya adalah lafal laqad hamamtu. Nah, lafal laqad hamamtu ini adalah jawabul qasam. Itu adalah sebagai jawab sumpah muakkadun yang dikuatkan bil lam wa qad, yang dikuatkan dengan huruf lam dan qad sehingga menjadi laqad. Laqad hamamtu. Maksudnya adalah qasadtu, aku ingin atau aku bertujuan. Wa qasamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana libayani idhami ma yadhkuruhu, adalah sumpahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjelaskan besarnya perkara
yang akan beliau sebutkan. Tujuannya adalah zajiran, sebagai peringatan antarkil jamaah, daripada meninggalkan jamaah. Walam yaf'al, dan Nabi SAW pun tidak melakukan hal itu, yaitu membakar rumah-rumah mereka. Kenapa Nabi tidak melakukan hal itu? Linnahyi, karena ada larangan anta'dzi binar, dari menyiksa dengan api. Jadi kalau tidak salah dalam hadis itu disebutkan, yang kurang lebih redaksinya adalah la yambaghi ayyu'adziba binar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah. Jadi makhluk ini enggak boleh menyiksa sebagaimana Allah menyiksa, yaitu dengan api. Kemudian dalam hadis juga ada kalimat fayuh tatoba. Apa makna daripada fayuh tatoba? Maknanya adalah fayujma'a. Kemudian kayu bakar tadi itu dikumpulkan. Kemudian juga dalam hadis di atas juga ada kalimat fayu'adzanalaha. Maknanya adalah yu'lamun nas, diberitahukan kepada manusia, bidukhuli waktu sholah, dengan masuknya waktu sholah. Jadi makna fayu'adzanalaha, maknanya adalah manusia diberitahu dengan masuknya waktu sholat. Kemudian makna yang akan diuraikan lagi ukhalifu. Jadi kata ukhalifu ini minal mufa'alah, ngikuti wazan mufa'alah. Walaisat ala babiha, akan tapi ukhalifu itu tidak masuk ke dalam babnya mufa'alah. Wal maknanya ukhalifu itu maknanya adalah ukhaliful mustaghili nabi sholah, aku meninggalkan orang-orang yang sibuk dengan sholat, qasidan, hal keadaanku itu menuju ila rijalin, kepada beberapa orang, lam yakhruju, yang mereka tidak keluar, ila sholah, menuju sholat jamaah. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.